Nonton bola di Madrid, Barcelona aja yang paling atas 5 juta. Nonton itu di Barcelona, stadion paling atas, itu tiketnya 5 juta. Tapi ada orang yang dekat di bawah itu saking dekatnya sama pemain bola itu, bukan cuma bola, bulu kaki pemain bola itu bisa dilihat. Artinya apa? Mau dekat dengan Nabi mesti kaya. Ustaz, kenapa kita selama ini diajarkan orang kaya itu nanti pertanyaannya banyak, orang kaya itu nanti lama masuk surga, orang kaya itu nanti susah? Gak tahu saya. Padahal hadis tentang orang kaya lebih dulu masuk surga, orang kaya doboking di surga, orang kaya dekat dengan Nabi, orang kaya menyantuni, orang kaya hebat. Hadis-hadisnya banyak. Kenapa tidak kita sampaikan secara seimbang? Makanya seorang dai mesti menyampaikan seimbang. Kalau menyampaikan hadis tentang seorang perempuan ahli ibadah tidak masuk surga gara-gara tidak ngasih makan kucing, perempuan ahli ibadah tidak masuk surga gara-gara nggak ngasih makan kucing, sampaikan juga hadis tentang perempuan jahat yang diampunkan dosanya gara-gara ngasih minum air. Nanti kalau seimbang antara kucing dan air, kok tidak kucing dan kucing? Harus seimbang antara ahli ibadah tapi kejam dengan orang jahat tapi hatinya pemurah. Tapi yang mau ditangkap di situ adalah tentang kelembutan hati, bukan miara anjing. Oleh sebab itu, pahami teks agama ini dengan baik. Kita dihadapkan pada dua. Satu, orang yang sangat mengerti ekonomi tapi tidak mengerti syariat Islam. Yang satu sangat hebat fikih, bahasa Arabnya oke, faqih, tapi tidak mengerti ekonomi. Nah, di mana bertemunya dua ini? Dalam satu hembusan nafasnya dia seorang ekonom, tapi juga dalam satu hembusan nafasnya dia seorang faqih. Manusia itu dicetak di tazkiyah. Insya Allah. Saya mulai dari jam 4, jam 5, jam 4, sekarang 4.45. 45 menit namanya. Biasanya usah 60 menit, hilang habis bahasa. Begitu rupanya kalau kita ngomong di depan intelektual yang berilmu, rasa-rasa hambar saja selama. Kalau tablik akbar depan masyarakat itu rasa-rasa 90 menit masih kurang. Merasa jahil di tengah orang berilmu lebih baik daripada merasa alim di tengah orang jahil. Ulang saya lagi Pak Ustaz, makanya minum. Kalau kurang cairan memang susah nangkap. Lebih baik merasa jahil di tengah orang alim daripada merasa alim di tengah orang jahil. Hari ini saya merasa jahil di tengah orang-orang alim, ilmuwan-ilmuwan pakar ekonomi Islam, insyaallah. Terima kasih segala perhatian. Maaf segala kesilapan. Selanjutnya saya silakan kembali ke saya Anda Herianya. Bagaimana cara kita bertobat dengan utang-utang yang dulu pernah menjadi kebiasaan, tapi lupa gimana utangnya? Bagaimana? Orang yang paling tinggi IQ-nya, cerdas pun, kalau udah cerita utang ini banyak juga lupa. Nggak tahu utang kenapa, memang begitu. Jadi antum jangan merasa cuma antum aja. Saya tidak lupa, cuma banyak jumpa dengan orang-orang lupa. Dulu sebelum pinjam duit dekat kan. Begitu udah dapat, coba kenal. Ada orang mati syahid. Orang mati syahid itu bebas dari 4. Tidak merasakan sakaratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, langsung masuk surga. Illa tain, kecuali utang. Orang mati syahid aja kalau punya utang tertahan, apalagi mati konyol. Oleh sebab itu masalah utang ini jangan macam-macam. Jadi cobalah dari sekarang diingat-ingat berapa hutang piutang, cari alamatnya. Cari alamatnya dulu, cari bayar. Sudah dicari ahli warisnya
panti yatim, fakir miskin. Hitung dulu. Bapak calon jamaah haji, sebanyak apapun ibadah kalian di tanah suci, kalau hutang tidak kalian bayar, kalian akan dituntut di hadapan Allah. Pun nangis calon jamaah haji. Datang jumpa saya 4 mata. Mohon maaf Pak Ustaz, saya malu di depan orang banyak. Hutang Bapak apa? Bapak kan orang kaya. Memang saya kaya Pak, tapi saya cari orangnya belum ketemu Pak Ustaz. Hutang Bapak apa? Dulu makan bakwan 3 bayar saja. Jadi mahasiswa. Bukan kalian, kami dulu. Nah, itulah bayar. Oleh sebab itu maka cari bayar. Kalau tidak ketemu maka dihitung ekuivalen berapa itu, lalu kemudian diserahkan ke masalih ammah, kepentingan umum untuk umat. Serahkan ke masjid. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid. Ya, ini ada uang. Uang apa nih deh? Terima aja lah Pak, yang tanya. Jadi nggak perlu akad. Saya bayarkan akad utang Pak Wan selama 3 tahun SMP tunai. Alhamdulillah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, utang hehehe gitu. Ustaz yang datang hehehe. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Islamization of knowledge? Bukankah semua ilmu saya itu dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi ilmu apapun itu Islam, tergantung orangnya, kan? Syukran. Naik sepeda itu bisa nggak dibedakan? Naik sepeda itu ilmu kan? Ilmu belajar naik sepeda. Lalu kemudian bisa nggak dibagi? Ini naik sepeda Islam, ini naik sepeda konvensional. Ilmu kan? Ilmu cara naik sepeda. Naiknya dari kanan. Nanti kalau jatuh, sebelum jatuh na'udzubillah. Setelah jatuh la haula wala quwata illa billah. Letaknya di mana? Mengeksplorasi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis. Ada ayat kauniyah, ada ayat alam semesta. Itu semua disebut ayat oleh Allah Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Bagaimana menggali, mengeksplorasi ekonomi dari Al-Quran, dari sirah Nabi. Ada mahasiswa pasca sarjana. Ngontak saya mau nanya masalah andragogi. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya tesis S2 saya tentang andragogi, kata dia. Mohon maaf, saya andragogi ini bukan bidang saya. Saya taunya Andra and the Backbone. Saya mau ngajak ketemuan karena mahasiswa ini perempuan, mahasiswi, jadi saya nggak berani ketemu di rumah makan, ketemunya di masjid. Nanti kalau ketemu di rumah makan dia foto kan bahaya. Akhirnya ketemu di masjid. Kata dia, andragogi ini apa? Saya tanya. Andragogi ini belajar setelah dewasa, Ustaz. Terus saya sudah cari hadisnya nggak ketemu. Kata dia udah nyari hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim nggak ketemu. Belajar setelah dewasa. Lalu saya tanya, Khadijah beda umur dengan Nabi berapa tahun? Waktu Nabi umur 25, Khadijah umur 40. 40 dengan 25 berarti perbedaan umur 15. Waktu Nabi dapat wahyu umur 40, berapakah umur Khadijah? 55. Berarti dia belajar Islam umur berapa? 55. Belajar Islam setelah umur 55 itu apa namanya? Andragogi. Ketika saya tanya lagi, berapa umur Khadijah belajar Islam? 55 Ustaz. 55 itu anak-anak apa dewasa? Dewasa. Apa itu namanya? Jadi yang namanya ilmu-ilmu itu bukan tertulis secara tekstual. Dia maunya yang ada di kepala dia, dibukanya Sahih Bukhari. Andragogi adalah itu anak TK. Paham? Bagaimana menggali ilmu yang tersirat dari ayat, dari hadis,
dari sirah. Maka ulama itu disebut dengan faqih, bukan alim, faqih. Makanya doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin. Nabi tak mengatakan Allahumma alimhu, dah. Nabi mengatakan Allahumma faqihhu fiddin. Faqih dia dalam ilmunya, bisa menggali yang tersirat di balik ayat. Maka muncullah ekonom-ekonom yang menemukan solusi umat dari ayat. Ayatnya sama, dibaca oleh Qori Internasional Muhammad Z.A. Kiai Haji, dibaca oleh Abdul Somad, ayat sama, tapi ada temuan yang berbeda ketika dibaca oleh seorang ekonom dari Tazkiyah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Masih ada Ustaz banyak. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya. Ini mahasiswa beragama. Apabila sudah ada jodoh, apabila sudah ada jodoh yang ingin segera menikahi saya dan menikahnya di tahun ini, tetapi keluarga besar saya menyuruh nikah tahun depan, apa yang harus saya lakukan? Lebih baik mendengarkan keluarga besar atau segera menikah? Tarik maksudnya. Demikian saja. Apa hubungan jodoh sama ekonomi? Karena jodoh terkendala disebabkan oleh ekonomi. Banyak yang ngaku. Dari ekonomi ini menggantung kepada segala aspek. Ibadah menjadi khusyuk karena ekonomi. Ceramah menjadi khusyuk. Kenapa saya ceramah di Tazkiyah ini khusyuk? Ekonominya bagus, hasilnya kencang. Apa kalau di tempat lain berkipas saja lah. Ekonomi Islam adalah di sini, masya Allah, di sudut-sudut ada AC. Hebat. Hebatnya lagi AC-nya nggak kelihatan karena dimasukkan ke dalam dinding. Biasa. Kenapa acara ini bisa diliput di seluruh dunia, bisa melihat? Karena ekonominya mapan, kameranya besar-besar. Di tempat lain saya ceramah, sini nggak ada kamera. Walaupun nggak semuanya hidup. Artinya ekonomi ini. Nah, man istata'a minkumul ba'ah. Coba tengok hadisnya. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kamu yang ba'ah? Apa kata syarah? Syarih penjelas hadis. Al-ba'ata al-qudratu. Mana al-ba'ah? Mampu. Mampu secara apa? Mampu secara keilmuan, mampu secara finansial. Man istata'a minkumul ba'ata. Siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang tak sanggup, fa alaihi bis-shaum, banyak-banyak puasa. Jadi adik mahasiswa yang belum mampu menikah, ambil puasa dulu. Puasa. Kalau puasa kalian nafsu ada, tenaga tak ada. Jadi bawaan mau mati. Bro, itu ada mahasiswi cantik dari Tazkiyah. Aku dah tak lihat lagi. Mati di bawah. Nanti tak harus buka kalau kita cari. Nah, oleh sebab itu, kalau ekonomi sekarang ekonomi sudah mapan. Kira-kira mana yang didulukan Pak Ustaz? Apakah saya menikah tahun ini atau dengan keluarga? Balik kepada Al-Quran. Apa kata Allah? Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memutuskan berdasarkan syura. Datang ke ayah, datang ke ibu. Papa. Yang panggil papa, kita makan sambal terasi nanti. Ayah, saya ada rencana nikah sekarang ya. Kau sudah punya kemampanan ekonomi, sudah mampu insya Allah ya. Tahun depan mobil belum ada, nanti cucuku naik motor batuk. Nah ini apa kata Allah? Iyakunu fuqara. Kalau calon mantumu itu fuqara, miskin, yughnihimullah. Allah yang akan membuat dia kaya. Nanti datang ke dia.
Kamu mau minang anak saya? Iya Pak. Datang aja naik Grab. Bacakanlah itu. Ingat-ingat yang saya sampaikan tadi. Iya kunu fuqara yughnihimullah. Kalau yang datang ini miskin, Allah akan mengkayakan dia. Pergi pulang. Yang nyampaikan itu jangan mulut kamu, pinjam mulut orang lain. Yang kira-kira ngomongnya didengar sama orang tua. Datangi ibu rektor, datangi Dr. Sami Antonio, mereka yang ngomong. Jangan mentang-mentang kamu udah ngaji pulang kamu yang menceramai orang tua. Ayah sini, mama sini. Assalamualaikum. Musyawarah, jangan nikah diam-diam. Nanti sudah punya anak baru kalian pulang kampung. Orang tua tak taat darah tinggi. Pulang kalian bukan bawa ijazah, bawa menantu sama anak. Mati ya. Musyawarah baik-baik, jangan sampai menjadi penyesalan. Bagus kalau mahasiswa-mahasiswi mapan menikah, dua-dua tercapai insya Allah. Mudah-mudahan semuanya disegerakan Allah nikah.